Good morning, selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya. Bersama dengan Mr. Angga di sini yang mana akan mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris pada Kamis 13 Agustus 2020. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi baru ya. Itu ada pada pembelajaran kedua ya atau lesson 2. Kalian bisa lihat juga pada buku paket bahasa Inggrisnya. Itu temanya adalah directions. Jadi directions itu adalah arah ya. Jadi kalian akan mempelajari di sini ada asking for and giving directions ya. Jadi kalian akan mempelajari cara bertanya dan menunjukkan arah ya. Maksudnya suatu tempat ataupun alamat. Nah, di sini poin bahasan ya, hal-hal yang akan kalian pelajari pada slide ini ya. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, kita akan berfokus pada asking for directions ya. Untuk giving directions-nya kita akan bahas minggu selanjutnya ya. Jadi pada poin pembahasan pertama itu ada before asking for directions. Yang kedua, asking for directions. Dan yang ketiga adalah before asking for direction. So yang terakhir adalah mengkombinasikan ya before asking for directions and asking for directions. Oke. Slide yang berikutnya. Nah, di sini before asking for directions ya. Jadi di sini artinya sebelum menanyakan tentang arah ya. Jadi asking for directions ya. Jadi ketika kalian sedang menuju suatu tempat dan kalian tersesat ya. Jadi biasanya kalian akan bertanya kepada seseorang ya, kepada seseorang yang ada di sekitar kalian ya. Nah, jadi sebelum menanyakan langsung, kalian wajib mengetahui bentuk-bentuk ungkapan ya yang kiranya sopan dan baik dilakukan sebelum kalian bertanya tentang suatu alamat atau tempat ya. Nah, di sini ada contohnya ya. Ini hanya beberapa contoh ya dari banyak sekali contoh ya. Contoh-contoh lain nanti kalian bisa lihat itu pada rangkuman yang sudah Mr. Angga cantumkan pada Google Classroom ya. Oke, yang pertama contohnya adalah excuse me. Ya, excuse me. Nah, jadi jika kalian bertemu dengan misalkan laki-laki, kalian bisa mengucapkan excuse me sir. Nah, kalau kalian menemui perempuan, kalian bisa mengucapkan excuse me madam ya. Jadi excuse me itu artinya permisi ya. Yang berikutnya excuse me, could you help me please? Nah, ya. Jadi ya, itu artinya permisi, bisakah Anda membantu saya? Tolong. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelum bertanya, ungkapan-ungkapan ini kiranya perlu ya kalian sampaikan agar orang itu tidak menganggap kalian itu kurang sopan. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya, excuse me, madam atau sir ya. I seem to be lost. Ya, permisi ibu, nampaknya saya tersesat. Nah, seperti itu ya. Oke, itu tadi before asking for directions ya. Nah, sekarang pada slide yang berikutnya adalah asking for directions. Nah, jadi di sini kalian bertanya ya, asking for direction, kalian bertanya tentang letak ya, memastikan di mana sih letak suatu tempat ataupun alamat itu ya. Nah, sebagai contoh, sini ada 3 ya. Ini hanya 3 contoh dari banyak contoh yang ada ya. Nah, yang pertama contohnya, can you give me directions to the nearest hospital? Bisakah kamu memberiku petunjuk ya, atau bisakah kamu menunjukkanku arah menuju rumah sakit terdekat ya. Nah, jadi ini adalah contoh asking for direction atau menanyakan arah ya. Jadi kalian menanyakan orang lain di mana sih tempat atau arah suatu alamat
atau tempat. Yang berikutnya, can you tell me how to get to train station from here? Nah, bisakah kamu memberitahuku di mana atau bagaimana cara atau kemana arah menuju stasiun kereta api dari sini? Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya, is there a pet shop near here? Nah, apakah ada toko hewan dekat sini? Nah ya, jadi ya, di sini ada 3 contoh ya dari banyak contoh. Nanti kalian bisa lihat rangkumannya lagi ya. Oke, yang berikutnya ini bagian terakhir ya. Oke, combining before asking for directions and asking for directions. Jadi kalian akan mempelajari ya, mengcombine atau menggabungkan ya tadi ungkapan before asking for directions-nya atau sebelum menanyakan arah dan asking for direction ya setelah kalian menanyakan arahnya, arah suatu tempat atau alamat. Nah, di sini oke. Oke ya. Nah, ini ada anak laki-laki ya, langsung ya dia bilang, "Excuse me, madam." Nah, excuse me, madam. Jadi excuse me, madam itu adalah before asking for directions ya. Jadi sebelum kalian bertanya ke poinnya, wajib kalian mengucapkan ungkapan ini ya. Lalu, can you give me directions to the nearest hospital? Nah, ini adalah asking for directions-nya ya. Jadi keduanya itu digabung, maka jadinya seperti yang kalian bisa lihat pada slide-nya ini ya. Excuse me, madam, can you give me directions to the nearest hospital? Nah, permisi, nona atau ibu, bisakah kamu menunjukkan arah menuju rumah sakit terdekat? Nah, jadi artinya seperti itu ya. Nah, contoh lainnya, oke, kita mulai dari before asking for directions-nya dulu. Nah, itu contohnya adalah, excuse me sir, I seem to be lost. Oke, permisi tuan, nampaknya saya tersesat. Nah, sekarang kita coba lihat contoh asking for directions-nya. Ya, can you tell me how to get to train station from here? Nah, bisakah kamu menunjukkan arah menuju stasiun kereta api dari sini? Nah, ya. Jadi itu combinations-nya atau penggabungannya ya. Excuse me sir, I seem to be lost. Can you tell me how to get to train station from here? Nah, seperti itu ya. Sangat mudah ya. Nah, bagian yang terakhir di sini exercise ya. Untuk exercise sendiri sudah Mr. Angga cantumkan pada Google Classroom. Jadi nanti kalian bisa baca petunjuknya ya. Jika dirasa kurang jelas, entah itu pada penyampaian materi ataupun tugas, kalian bisa menghubungi Mr. Angga melalui WhatsApp ya. Oke ya, sampai akhir kata, mari kita tutup materi ini ya. Sampai bertemu pada kesempatan yang berikutnya. Bye-bye.